Bab ke-93. Halo, Om, Tante, semuanya. Ada Kafka? Seru seorang gadis dengan penuh semangat begitu memasuki rumah tanpa ragu. Ia langsung berlari menghampiri Kafka, sama sekali tak merasa malu karena menerobos masuk tanpa izin. Kafka, aku kangen. Katanya dengan nada manja, tangannya terulur hendak memeluk Kafka. Namun, Kafka dengan sigap mendorongnya hingga gadis itu mundur beberapa langkah. Kamu kok gitu sama aku? Ucapnya dengan wajah dibuat semelas mungkin. Gadis itu adalah Karin, mantan Kafka yang dikenal rusuh. Kafka menatapnya dengan raut datar. Sopan, kah? Masuk rumah orang tanpa izin? Tanyanya dingin. Kafka, aku. Kamu siapa? Berani sekali masuk rumah saya tanpa izin. Suara dingin Mama Kafka memotong ucapan Karin dengan tajam. Karin berusaha mempertahankan senyumnya meskipun dalam hatinya ia kesal. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, Tante, aku kan pacarnya Kafka. Mama Kafka mengangkat alis dengan ekspresi sinis. Pacar? Sejak kapan? Setahu saya, Kafka sudah lama putus sama kamu. Ya, walaupun saya tidak suka mengakui kalau kamu pernah menjadi pacarnya. Tapi aku. Oh, lo lagi. Potong Clara tiba-tiba dengan nada santai, tapi sorot matanya penuh sindiran. Gue masih ingat lo pas mau daftar di SMA Harapan Bangsa. Lo dengan pedenya ngaku-ngaku pacarnya Kak Kafka. Kayaknya lo nggak berubah, ya? Masih ngarep. Wajah Karin menegang, tidak menyangka Clara akan mengungkit hal itu. Ia menatap Clara dengan kesal, tak terima, namun ia tahu kalau dia membuat keributan di sini, itu hanya akan memperburuk citranya. Mama Kafka menyeringai tipis. Seharusnya kamu sadar, Karin. Kalau kamu memang pernah pacaran sama Kafka, kamu harusnya tahu bahwa dia tidak pernah mau kembali ke masa lalu, Clara, calon menantu keluarga kami. Clara melangkah maju dengan percaya diri, menatap Karin dengan senyum penuh kemenangan. Oh iya, kalau lo lupa, gue Clara, calon istri Kak Kafka. Jadi ya, lo udah gak ada tempat di hidupnya lagi. Karin menggigit bibirnya, dadanya terasa sesak mendengar Clara dengan bangga menyebut dirinya sebagai calon istri Kafka. Ia tahu bahwa sejak dulu, ia memang membenci Clara. Tapi kini ia merasa lebih terhina karena Clara sudah resmi berada di posisi yang dulu ia inginkan. Mama Kafka menatap Karin dari atas ke bawah dengan tatapan tak suka. Kami tahu siapa kamu sebenarnya, Karin. Kamu bukan hanya sekadar mantan Kafka. Kamu juga terkenal dengan kelakuan kamu yang, ya, tidak pantas. Apa kamu pikir keluarga ini akan menerima seseorang yang pernah jadi simpanan pria lain? Karin mengepalkan tangannya. Itu cuma gosip. Clara terkikik kecil. Oh ya, tapi kenapa Kak Kafka tetap mutusin lo setelah tahu semuanya? Apalagi ada videonya, kan? Harusnya lo paham, ya. Kalau dia udah buang lo, berarti emang gak ada tempat buat lo lagi. Karin melirik Kafka, berharap ada pembelaan, tapi lelaki itu tetap diam dan dingin seperti biasanya. Gue gak ngerti deh, lo masih aja ngejar Kak Kafka. Apa karena duitnya? Atau lo emang gak bisa move on sama ketampanannya? Clara menyeringai. Tapi ya udahlah, lupakan aja. Lo gak akan pernah bisa balik ke sini. Karin yang sejak tadi menahan emosi akhirnya meledak. Dengan penuh amarah, seluruh ruangan mendadak sunyi. Mama Kafka terkejut, sementara Kafka langsung melangkah maju. Sorot matanya tajam seolah ingin membalas perlakuan Karin terhadap kekasihnya. Namun, sebelum Kafka sempat bertindak, Clara menahan lengannya. Aku yang ngurus ini. Katanya tenang. Clara kemudian melangkah maju dan tamparan itu menggema di ruangan, membuat Karin terhuyung ke belakang. Lo berani main tangan sama gue? Lo pikir lo siapa, Hal? Clara menatap Karin tajam. Lo tuh nggak lebih dari masa lalu yang udah dibuang sama Kak Kafka. Dan tahu nggak?
Lo makin terlihat menyedihkan karena masih ngejar cowok yang udah nggak mau sama lo. Apa nggak malu? Wajah Karin merah padam, campuran antara marah dan malu. Kata apa-apa. Jika ia membalas lagi, ia tahu posisinya akan makin buruk. Udah cukup dramanya. Lo pergi sekarang sebelum makin bikin malu diri sendiri. Lanjut Clara dengan nada dingin. Karin menggertakkan giginya, lalu berbalik dan pergi dengan langkah menghentak, membanting pintu di belakangnya. Begitu pintu tertutup, Mama Kafka tersenyum puas. Kamu keren banget, Clara. Pujinya. Clara tersenyum anggun. Biasa aja, Tante. Aku cuma bantu ngingetin dia kalau tempatnya bukan di sini. Ucapnya dengan bangga, membuat yang lainnya tertawa. Di Jakarta, Galena dan Dava memilih menghabiskan akhir pekan mereka di rumah. Sebelumnya, mereka sempat kedatangan ayah, bunda, dan Ano yang datang berkunjung. Namun, kini mereka telah kembali ke mansion, meninggalkan Ano yang menangis karena tidak ingin pulang terlalu senang setelah puas memetik buah di taman belakang. Setelah suasana kembali tenang, Galena duduk di sofa dengan kucing kesayangannya, Koko, yang nyaman berbaring di pangkuannya. Ia mengelus bulu lembut kucing berbulu putih abu-abu itu dengan penuh kasih sayang, sementara Dava duduk di sampingnya, memperhatikannya dengan tatapan lembut. Ano nangisnya nggak berhenti pas masuk mobil. Ucap Galena sambil tersenyum kecil. Tangannya tetap mengusap punggung Koko yang mengeong manja. Dava menatap istrinya dengan lembut, jemarinya terulur untuk ikut mengelus kepala Koko. Dia terlalu nyaman di sini, apalagi ada kamu yang selalu manjain dia. Galena terkikik pelan. Tapi kamu juga nggak kalah manjain aku. Dava menatap dalam ke mata istrinya, lalu menunduk sedikit dan mengecup keningnya dengan lembut. Itu memang tugasku. Gumamnya. Galena tersenyum, lalu tanpa ragu mencium pipi Dava sebagai balasan. Koko yang masih berada di pangkuannya hanya mengaum kecil, seolah ikut menikmati suasana. Namun, sebelum suasana semakin dalam, ponsel Galena yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Apa kabar, Len? I really miss you. Mata Dava tanpa sengaja menangkap pesan itu lebih dulu. Rahangnya menegang, dan tatapannya berubah tajam. Galena yang menyadari perubahan ekspresi suaminya perlahan menoleh. Kak, tanpa berkata apa-apa, Dava menggeser ponsel Galena menjauh dan langsung menarik gadis itu ke dalam pelukannya, mendekapnya erat seolah tidak mau kehilangan. Koko melompat turun dari pangkuan Galena karena gerakan mendadak itu. Siapa? Tanya Dava, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Galena merasakan dada suaminya yang naik turun dengan tarikan napas yang sedikit berat. Ia mengelus punggung Dava dengan lembut, berusaha menenangkan. Aku nggak tahu, Kak. Dava mengembuskan napas pelan, masih memeluk Galena tanpa berniat melepaskan. Jangan balas. Pintanya, suaranya lebih lembut kali ini. Galena mengangguk dalam dekapannya. Aku nggak akan balas, Kak. Nggak perlu. Dava akhirnya melonggarkan pelukannya sedikit, menatap Galena dengan dalam sebelum mengecup keningnya lagi, kali ini lebih lama. Namun, jauh di dalam hatinya, pesan itu masih mengusik pikirannya. Siapa orang di balik pesan itu? Dan kenapa dia tiba-tiba menghubungi Galena?